Informasi dari Pansus Haji DPR hari ini menggelar rapat tertutup dengan sejumlah agen travel penyelenggara haji. Ketua Pansus menyebut ada indikasi pelanggaran soal haji khusus. Sebanyak 8 agen travel dari berbagai daerah hadir dalam rapat Pansus Haji. Ketua Pansus Haji Nusron Wahid menyatakan rapat dilakukan tertutup guna menghindari keterangan sensitif dari saksi yang dihadirkan. Nusron bilang ada indikasi pelanggaran SOP soal haji khusus yang dilakukan Kementerian Agama. Ada delapan kita undang untuk sampling. Untuknya informasinya beda-beda. Ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu sesuai, tapi juga memang harus ada juga beberapa SOP yang dibuat oleh Kementerian Agama itu juga dilanggar, juga ada. Ya kan, kita lagi mencari apakah ada unsur moral hazard apa tidak. Lalu apa yang menjadi hasil pertemuan rapat Pansus Haji hari ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, selain soal adanya indikasi pelanggaran SOP haji khusus, poin apa lagi yang ditemui oleh Pansus Haji? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang masih belum bisa disampaikan secara resmi karena rapat masih berlangsung. Tadi memang sudah sempat diagendakan agenda pertama di mana DPR ini melakukan rapat dengar umum secara tertutup dengan beberapa agen travel haji. Karena memang kalau melihat agendanya pada hari ini Audrey dan juga saudara, poin yang coba dikejar oleh DPR adalah apakah ada indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian juga kesengajaan terhadap adanya kuota tambahan haji. Jadi kalau tadi kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari Ketua Pansus Nusron Wahid ini memang menyampaikan ada indikasi dugaan pelanggaran SOP. Nah, kalau melihat bagaimana jalannya rapat sendiri, Audrey dan juga saudara, ini memang DPR mengacu pada Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di mana ada pasal yang menyebut soal kuota haji itu ada persentasenya dan seharusnya ini juga diikuti karena pada rapat dengar sebelumnya ini sudah disepakati antara pemerintah dan juga dari DPR di mana ketika ada kuota itu maka nanti baik itu Kementerian Agama kemudian juga tentu saja bekerja sama dengan penyelenggara yakni agen-agen travel menyepakati bahwa 98% ini diutamakan untuk kuota haji reguler sementara 2%-nya ini diberikan kepada haji khusus. Makanya yang tak menjadi polemik juga kenapa kemudian muncul Pansus Haji dan juga diadakan rapat selama 2 pekan terakhir ini mengacu pada hal tersebut. Bagaimana kemudian Indonesia ini mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 tapi ini dibagi rata 50-50 yaitu 10.000 untuk haji reguler dan juga 10.000 untuk haji khusus. Yang kemudian juga ditelusuri apakah pembagiannya pada saat nama-nama yang kemudian berangkat dan masuk dalam hitungan 10.000 tersebut ini sudah sesuai urutannya, kemudian juga waktunya, apakah ada ketidakadilan di situ. Ini yang coba ditelusuri oleh DPR. Jangan sampai kalau mengutip bagaimana tadi pernyataan Nusron, yang seharusnya kuota ini bisa memudahkan, begitupun juga semangat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan memberikan kuota tambahan adalah supaya haji-haji reguler yang memerlukan waktu cukup lama, kemudian menabung juga dengan waktu yang lama ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan bukan justru pihak-pihak yang mengambil jalur haji khusus atau haji plus begitu yang secara waktu ini sebetulnya lebih singkat jika dibandingkan haji reguler. Nah, keadilan dan juga indikasi-indikasi tersebut yang nantinya akan dibahas dalam rapat dengar yang saat ini diberlangsungkan secara tertutup dan nanti hasilnya ini akan disamakan atau dikonfrontasi dengan pernyataan dan juga dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Kementerian Agama pada rapat sebelumnya. Jadi kita tinggal menanti apakah nanti hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pansus, apakah memang betul ada pelanggaran, apakah memang karena kalau kita lihat juga selama jalannya RDP, kemudian komunikasi antara DPR lewat Pansus hak angket haji ini juga menemui tekanan-tekanan sampai LPSK ini juga dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum dan juga keamanan bagi
DPR sendiri sebagai pansus dan juga bagi biro-biro travel agen yang ini dijadikan sebagai saksi kunci dalam penambahan kuota atau dugaan adanya penyelewengan kuota haji tambahan ini. Audrey. Masih berlangsung soal dugaan pelanggaran SOP haji khusus. Terima kasih laporannya Niputu Trisnanda.